The first Noel, the angels did sing, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their shade on a cold winter's night that was so dim. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Then looking down and saw a star shining in the east, beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it's continued both day and night. Noel, Noel,
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 7 Desember 2025, jam 6 sore. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 30 November 2025 jam 9 pagi sebesar Rp14.805.000, syukur sebesar Rp3.010.000, persepuluhan sebesar Rp8.870.000, dan sarana fisik sebesar Rp1.242.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 30 November 2025 jam 6 sore sebesar Rp10.024.500, syukur sebesar Rp230.000, persepuluhan sebesar Rp1.580.000, dan sarana fisik sebesar Rp585.000. 3. Dalam ibadah ini akan dilakukan aksi sadar 1000 untuk sada. Mohon partisipasi warga jemaat. 4. Ibadah Minggu Adventus kedua saat ini dilayani oleh Pendeta S. Pesiwarisa Engko. 5. Majelis jemaat yang bertugas dalam kebaktian di saat ini Majelis Jemaat GPM Shalom. 6. Pembacaan Alkitab TB 2 dari Mika 4 ayat 1 sampai 5. 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini: 1. Anak Huel Lewakabesi. 2. Saudari Olivia Taberima. 8. Lagu prosesi maksud para pelayan, nyanyian rohani nomor 4, bait 1 dan 2. 9. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 86. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu Adventus kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 7 Desember 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R. Arikumahu MTH Ketua, Pendeta A. Titiahi Lewakabesi MSI Sekretaris.
Saudara-saudara jemaat, dengan menghadap Sang Pengasih, ibadah ini ditabiskan. Hanya oleh kasih Allah, kita tetap hidup dalam pengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Damai sejahteranya melingkupi saudara-saudari yang teguh berpengharapan di dalam iman kepada Allah Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudari jemaat, 2 lilin telah dinyalakan, yang satu adalah lilin pengharapan dan yang satunya lagi adalah lilin kasih. Ini menjadi tanda bahwa kita pun menghayati masa penantian ini dengan cara hidup dalam pengharapan sambil tetap memelihara cinta kasih. Maka di Minggu Adventus yang kedua ini, marilah penuhi hati kita dengan terang cinta kasih karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara-saudari jemaat, kita semua berharap agar terang Kristus tetap menyinari kehidupan kita. Namun, sanggupkah kita memberi cahaya bila hidup kita terus bergelimang dosa? Oleh sebab itu, marilah sejenak masing-masing orang berteduh dan merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengingat segala dosa-dosanya. Dunia
Bagi setiap orang yang hatinya diliputi amarah, dendam, dan kepedihan mendalam pada sesama, saudara, sahabat, orang tua, suami atau istri, anak-anak, tetangga, dan kawan sekerja, marilah memohon pengampunan dari Tuhan, agar diberi hati yang sejuk dan penuh damai. Saudaraku, tiada damai bagi orang fasik, demikianlah firman Tuhan. Jadi, jika pengakuanmu lahir dari hati yang tulus, maka kedamaian akan dicurahkan oleh kasih sayang dan belas kasihan Tuhan. Bagi setiap orang yang diliputi ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran atas hidupnya, dan jika karena itu lalu berpaling pada kuasa-kuasa lain di luar kuasa Allah, maka mintalah pengampunan darinya, agar diberikan kekuatan dan keyakinan bahwa ia selalu bersama dalam keadaan apapun. Saudara-saudari jemaat, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara-saudari jemaat, dengarlah petunjuk hidup baru.
Tinggalkanlah segala kejahatan dan berpalinglah pada Yesus Kristus Juru Selamat kita. Jadilah pembawa damai dan hiduplah dengan harapan baru setiap hari. Karena kita telah dibenarkan oleh kasih karunia-Nya dan berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita ada dalam pelayanan firman. Pembacaan Alkitab saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, Mika 4 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Pembacaan dari TB2, Mika 4 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga karena kasih, rahmat, anugerah, penyertaan Tuhan sehingga kami ada dalam kebaktian Advent minggu kedua di saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan membaca bagian dari Alkitab. Kami mohon curahan Roh Kudus barui hati dan pikiran kami agar firman yang sebentar kami baca dapat kami mengerti, kami pahami. Teristimewa refleksi firman yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Sandra dapat tertanam dalam hati dan sanubari kami. Kami dapat melaksanakannya dalam seluruh rangkaian kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami melangkah memasuki hari-hari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan berserah. Amin. Mika 4 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima berbunyi demikian. Perdamaian bangsa-bangsa di bawah pemerintahan Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata,
Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya. Sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan memutuskan perkara bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pokok anggurnya dan di bawah pohon aranya tanpa ada yang menggentarkan, sebab Tuhan semesta alam sendiri yang mengatakannya. Sekalipun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama ilahnya, kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk seterusnya dan selama-lamanya. Demikian firman Tuhan di sore hari ini. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Kristus Shalom. Shalom. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, ya, teman-teman pemuda yang jumlahnya cukup banyak hadir di sore hari ini. Membaca kitab Mika, kita menemukan latar belakang kehidupan sosial keagamaan yang mirip dengan yang terjadi pada zaman kita saat ini. Ketidakadilan sosial merajalela, penindasan terhadap orang miskin, penyitaan tanah, dan berbagai praktek-praktek ketidakadilan dan penindasan. Mungkin hanya di Maluku. Katong bisa kemudian melihatnya di media dan bisa bilang secara umum terjadi di Indonesia. Kita juga menemukan ada pemimpin-pemimpin dan nabi palsu yang korup di dalam teks bacaan ini. Dan ini merupakan krisis moral yang dirupakan dalam tindakan korupsi dan penipuan. Kita menemukannya banyak terjadi belakangan ini di negara ini, bahkan di daerah kita. Moral pemerintah dan pemuka agama yang sedang ambruk akibat korupsi dan penipuan. Jabatan seringkali menjadi kesempatan dipakai untuk meraup keuntungan pribadi dan menghilangkan kepemilikan orang atas apa yang menjadi haknya. Hal lain yang menunjukkan krisis juga di zaman Mika adalah penyembahan berhala ketika dipengaruhi oleh bangsa-bangsa sekitar. Dan ini merupakan krisis iman dalam bentuk penolakan terhadap Tuhan. Tak sedikit ada banyak orang yang kemudian menunjukkan sikapnya di dalam penolakan terhadap Tuhan ketika dia datang beribadah, tapi sesungguhnya hatinya tidak seutuhnya terpusat pada Tuhan Allah. Situasi bangsa Israel yang demikian kemudian dikecam oleh Nabi Mika dengan menubuatkan kehancuran yang akan terjadi pada pasal sebelumnya, pasal 3. Bahwa bait suci akan menjadi reruntuhan. Tetapi di teks bacaan kita hari ini, di pasal 4 kita menemukan penghakiman ternyata bukan kata akhir. Sebab Allah akan memberi pemulihan. Ada nada pengharapan yang luar biasa. Allah akan membangun kotanya, kota Sion. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, membaca teks Alkitab yang demikian, bagi kita di Minggu Advent yang kedua ini, pertanyaannya, apa artinya bagi kita? Apa artinya menanti Kristus yang akan kita rayakan, kelahirannya di tanggal 25, atau juga menanti Kristus yang akan datang pada kali yang kedua ketika kita membaca Alkitab sebagai penuntun bagi jalan hidup kita.
Masa-masa penantian ini adalah masa-masa kita mengevaluasi diri, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Masa-masa penantian ini adalah masa-masa kita melakukan introspeksi diri sebagai orang beriman. Apakah sikap, kata, dan tindakan kita, paling tidak ketika kita lihat Nabi Mika dengan latar belakangnya, situasi keagamaan, sosial keagamaan, tentang krisis yang terjadi, maka pertanyaannya juga kepada kita. Apakah sikap, kata, dan tindakan kita sampai saat ini turut menimbulkan krisis yang terjadi di dalam kehidupan bersama kita, di keluarga, dalam persekutuan, bahkan dalam hidup bermasyarakat. Ada satu artikel yang berjudul Keluarga dan Krisis Komunikasi. Mengapa remaja lebih nyaman curhat kepada temannya? Artikel ini menunjukkan bahwa remaja sekarang lebih memilih teman sebaya atau media sosial daripada orang tuanya ketika ia ingin bercerita, ketika ia ingin curhat atau berbagi masalah. Jika pemberitaan seperti ini telah ada, itu berarti bukan sesuatu yang fiktif, tapi adalah sesuatu yang fakta. Dan itu berarti ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan keluarga-keluarga masa kini. Dan yang terjadi itu adalah krisis komunikasi dalam keluarga. Apakah beta dan Bapak Ibu pun keluarga atau mengalami hal yang demikian? Ada krisis komunikasi dalam relasi kita dengan suami atau istri dan juga dengan anak-anak? Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, di Indonesia fenomena perceraian pun semakin meningkat. Dan menurut salah satu artikel, hal ini bukanlah sekedar masalah pribadi. Tapi ketika jumlahnya banyak, itu menunjukkan ada masalah sosial di dalam kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan keluarga-keluarga yang ada. Begitu juga masalah-masalah ekonomi. Dan karena itu, introspeksi diri tentunya akan membawa kita pada pengenalan diri kita lagi. Menemukan diri kita, apa yang telah kita lakukan selama ini, dan bagaimana mestinya kita bertanggung jawab, memberi respon terhadap krisis yang terjadi ini. Atau yang telah kita turut melakukannya. Bagaimana perubahan hidup yang harus kita lakukan. Bagaimana transformasi diri dalam kehidupan keluarga yang harus kita lakukan. Sehingga ketika beta dan Bapak Ibu menanti kedatangan Tuhan, kita betul-betul menjadi orang-orang yang mengalami pemulihan secara total. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, introspeksi dan pembaharuan hidup di masa penantian ini berdasarkan bacaan kita yang pertama, jadikanlah hidup kita secara pribadi, keluarga, juga bangsa ini sebagai pusat spiritual. Bacaan kita memang itu pembilang tentang dosa secara nasional, ya, bangsa Israel. Dosa yang secara meluas terjadi. Dan karena itu penghukumannya adalah penghukuman pada satu bangsa, bangsa Israel yang kemudian masuk ke Babilonia. Tetapi itu bukan berarti bahwa dosa itu tidak berkaitan dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kelompok-kelompok masyarakat yang kecil atau kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat termasuk pada keluarga. Karena itulah ketika teks ini bicara tentang bagaimana sebenarnya transformasi bangsa itu perlu terjadi, itu menjadikan bangsa Israel sebagai pusat spiritual. Sekaligus sebenarnya mau mengingatkan kita untuk juga bagaimana setiap kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat, termasuk kehidupan kita sebagai orang Kristen dan keluarga kita, itu juga bisa menjadi pusat spiritual bagi kehidupan bersama. Mika 4 ayat 2 memang mengatakan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Di sini Allah menjanjikan bahwa umatnya akan menjadi pusat pengajaran dan teladan bagi bangsa-bangsa. Bukan karena umat Israel hebat,
tapi karena Allah hadir dan memerintah melalui mereka. Konsep ini paralel dengan Yohanes 13 ayat 35 yang bilang begini, dan semua orang tahu, dari semua itu semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku jika kamu saling mengasihi. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, sebagai pusat spiritual, kita bertanggung jawab menjadikan kehidupan kita ini dilihat oleh orang lain. Teladan tentunya. Kita bertanggung jawab menjadikan hidup kita menjadi tempat orang belajar tentang iman, tentang kepercayaan, tentang implikasi dari hidup beriman yang kita miliki. Tentang apa yang kita yakini itu menimbulkan kebaikan bagi hidup bersama. Dan orang belajar dari hidup kita sebagai pribadi, orang lain belajar dari hidup kita sebagai keluarga Kristen, orang lain belajar dari hidup kita sebagai persekutuan Kristen. Bahkan bangsa ini belajar dari keberadaan kita yang ada tengah-tengah bangsa ini untuk menjadi pusat spiritual, pusat pembentukan spiritual. Beta mau mengumpamakan ketong punya hidup dengan seperti ini sama seperti magnet Bapak Ibu. Dan karena itu beta menyebutnya, kalau kemudian ketong bisa dilihat orang dan ditiru oleh orang, itu berarti ketong mestinya punya kekuatan magnet, memiliki daya tarik. Dan pusat spiritual itu mestinya menjadi magnet spiritual bagi orang lain, bagi orang di sekitar, bahkan bagi wilayah yang lebih luas, yang mencerminkan karakter Allah, penuh kasih, keadilan, kesetiaan, kerendahan hati, bukan pencapaian pribadi. Saudara-saudari jemaat, teman-teman pemuda yang hadir biasanya banyak di sore hari. Orang akan tertarik kepada Tuhan bukan karena kita hebat, bukan karena kita populer, bukan karena kita kaya, tetapi karena mereka melihat Allah begitu nyata dalam kehidupan kita. Mereka melihat kasih yang kita miliki. Mereka melihat keadilan yang kita nyatakan. Mereka melihat kesetiaan di dalam bekerja dan pelayanan yang kita lakukan. Mereka melihat katong orang-orang yang rendah hati dalam bekerja. Saat ini banyak hal cepat berubah lewat media sosial. Tren apa saja, gaya hidup itu cepat viral melalui media-media sosial. Dalam hitungan jam orang bisa tahu. Dan karena itu banyak di antara kita yang merasa bahwa ide keberhasilan itu soal gaya hidup yang keren, soal penampilan, soal popularitas yang kemudian akan mendapatkan follow, ya, orang ikut, orang like. Karena itu sensadiki orang kemudian bikin reels, orang bikin TikTok, orang berusaha untuk juga mendapatkan keuntungan dari situ. Tapi tak sedikit yang kemudian berusaha untuk populer dengan cara-cara ini. Tapi apakah itu dia bertahan? Tentang siapa kita, tentang karakter kita? Tidak. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, karena itu jika kita ingin punya dampak spiritual, bukan lewat pencapaian, kita mestinya melakukannya melalui cara-cara hidup kita yang merefleksikan karakter Allah. Ada banyak contoh yang kita punyai di sekitar kita yang juga telah banyak orang melakukannya. Ada satu gerakan sosial dan komunitas remaja, mereka melakukan konten kreatif untuk perubahan sosial. Dan baru-baru ini banyak anak muda mengangkat isu sosial lewat media kreatif, misalnya membuat film pendek, komik, dan sebagainya. Dan itu tidak hanya membuat mereka viral, tapi kemudian itu menjadi panutan bagi orang lain. Berbeda dengan beberapa orang yang kadang-kadang ada yang kemudian supaya orang tahu kalau katong peduli, orang tahu kalau katong bikin baik, lalu kemudian kasih. Orang bilang tangan kiri kasih tangan kanan saya boleh tahu, ke tangan kanan kasih tangan kiri saya boleh tahu. Tetapi yang terjadi adalah posting di media sosial. Orang kasih tunjuk apa yang dilakukannya.
itu memang tren gaya hidup. Tapi apakah itu sungguh-sungguh lahir dari keinginan kita yang dipenuhi dengan kasih sama seperti Kristus? Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kita bertanggung jawab untuk mengisi waktu penantian ini dengan menyatakan keberadaan kita sebagai pusat spiritual di mana orang belajar dari kita secara sungguh-sungguh, yang tidak bersifat sementara, yang tidak karena kita cuma mau mencari sesuatu, tapi orang menemukannya karena itu adalah karakter kita, identitas kita, melekat pada diri kita, bertumbuh dan seterusnya menjadi ciri khas kita. Terutama bagi kita yang saat ini memang hidup dengan dipenuhi berbagai gaya hidup yang orang suka untuk kemudian menirunya. Kita pergunakan untuk menunjukkan bahwa yang bisa ditiru itu adalah betul-betul melekat pada diri kita tentang hal yang baik itu. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, ayat 3 berkata, ia akan menjadi hakim dan pedang mereka akan dipukul menjadi mata baja. Pesan yang kedua untuk menanti kedatangan Tuhan ini memberikan gambaran yang luar biasa kepada kita. Perubahan alat perang menjadi alat pertanian. Bukan hanya damai tanpa perang, bukan hanya damai tanpa ada pertikaian, tetapi teks ini mau bilang Forbeta dan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, damai itu mesti menghasilkan kehidupan. Damai itu mestinya produktif. Damai itu mestinya menyatakan kesejahteraan. Jadi kalau kemudian orang perang pakai pedang, pakai tombak, di masa pemulihan yang Tuhan nyatakan, semua itu berubah. Pakai akang for kerja hari-hari di dapur, kerja hari-hari di kabung. Dan itu berarti tidak membawa pada sesuatu yang menghilangkan harapan masa depan yang baik karena peperangan, karena ketidakdamaian. Sebaliknya, yang terjadi ketika kita menanti Tuhan, kita membawa pada kehidupan yang produktif, kehidupan yang bisa dinikmati oleh banyak orang dalam kedamaian. Ketika Allah memanggil umatnya untuk mengubah pedang menjadi cangkul, tanduk perang menjadi alat pertanian, Allah bukan saja sekedar menyingkirkan konflik, tapi Allah juga mengajak kita menuju damai yang aktif, damai yang menghasilkan kehidupan, di mana energi, waktu, dan sumber daya yang biasa dipakai untuk menghancurkan, dipakai untuk membangun, dipakai untuk menanam, dipakai untuk memelihara kehidupan. Saudara-saudari jemaat, ayat 4 melanjutkan, setiap orang akan duduk di bawah pohon anggur dan ara, dan tidak ada yang menakut-nakuti. Ini menunjukkan shalom menurut Alkitab. Damai yang aman, yang stabil, penuh sukacita tanpa ketakutan. Kita pernah mengalaminya. Di Maluku, sebagian kita orang tua pernah mengalami menyaksikan masa-masa yang sulit ketika konflik terjadi, yang memutuskan hubungan antar warga, menimbulkan ketakutan. Dan karena itu Minggu Advent kedua ini mengingatkan kita supaya damai yang kita miliki tetap terjaga. Di beberapa desa pasca konflik di Ambon, warga kini bekerja bersama, menanam sayuran bersama, memelihara ternak bersama, dan anak-anak bisa bersekolah. Pemuda terlibat dalam kegiatan yang lebih produktif. Itu mestinya kita jaga. Di Minggu Adventus kedua ini, perdamaian yang sudah ada itu kita rawat, kita pelihara. Di Maluku Tengah, beberapa desa membentuk koperasi pertanian lintas desa untuk menanam cengkeh, pala, dan sayuran. Ini juga adalah bentuk hal-hal yang produktif tentang apa yang kita artikan sebagai damai yang sesungguhnya. Supaya sama seperti Allah mengubah pedang menjadi cangkul, damai sejati dalam kehidupan kita, mengubah energi
destruktif menjadi produktif, yang menjadi trauma menjadi harapan, perpecahan yang ada menjadi komunitas yang lebih sehat, sehingga damai bukan hanya ketiadaan konflik. Terjadi konflik lah di Ambon, bukan hanya soal itu. Tapi beta dan Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat bertanggung jawab menghadirkan damai itu adalah menciptakan kehidupan baru. Kehidupan yang dipenuhi dengan kesejahteraan. Kehidupan yang dipenuhi dengan berkat bagi semua. Saudara-saudari jemaat, kita dipanggil untuk menjadi bagian dari seluruh proses ini. Sehingga kita menjadi agen damai yang terus tertabur kehidupan yang baik di tengah-tengah hidup bersama. Dan tentunya kita bertanggung jawab memulainya dari kehidupan keluarga. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, menjadi magnet spiritual itu penting. Mungkin kata ini tak biasa atau terasa asing atau perlu diterjemahkan lebih jauh. Tapi pusat spiritual itu membuat orang datang pada kita. Selain itu di pusat spiritual ada kekuatan yang membuat orang melihat kita dan tertarik pada kita. Di situ ada sifat magnet yang kita miliki. Orang mungkin bisa masuk dalam ketumpung persekutuan. Tapi ketika mereka melihat apa yang kita lakukan, kita memiliki daya tarik yang kuat, daya tarik menarik yang kuat untuk membuat orang lain juga mengalami perubahan. Dan kita melakukan itu termasuk untuk menyatakan kedamaian. Ubahlah dirimu, beri berkat dan dorong perubahan. Saya rasa itu yang penting di dalam pembacaan kita malam ini. Sehingga minggu Advent yang kedua ini adalah minggu Advent yang kita masuki dalam seluruh tanggung jawab mengubah hidup, mentransformasi hidup menjadi berkat dan terus mendorong perubahan yang lebih baik dalam kehidupan bersama. Tuhan memberkati kita. Amin. Silakan berdiri. Bersama-sama sebagai orang percaya kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikawin daripada Roh Kudus dan dari Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pulang dari mati, naik ke sorga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara jemaat silakan duduk. Kita mendengarkan persembahan pujian anak Huele Wakabesi. Selamat sore, Shalom. Kiranya lagu yang beta bawakan bisa membawa berkat bagi katong semua. Di
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam persembahan syukur, dengarlah anjuran ini. Yesus Kristus yang kita nantikan adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dengan pengorbanan yang menyelamatkan kita. Marilah kita menjawab kasih Allah dengan membawa persembahan syukur kita kepadanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Yesus, Allah yang hidup, di saat ini kami umat-Mu telah memberikan persembahan syukur yang kami bawa dari dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkatilah persembahan ini menjadi persembahan yang harum demi dan untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terimalah sebagai persembahan yang harum ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan pujian solois Saudari Olivia Taberima. Disilahkan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat, Shalom. Sebuah persembahan pujian untuk Tuhan, Shout to the Lord. Di mana pujian ini mengajak kita semua untuk mengangkat pujian kepada Tuhan Allah yang hidup sebagai tanda persembahan kita kepadanya, karena Tuhan adalah Allah yang baik. Bahkan Tuhan sendiri adalah tempat perlindungan kita, kota benteng, menara perlindungan. Dan biarlah lagu ini menjadi berkat untuk kita semua, terutama dalam memasuki Minggu Adventus yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.
telah mempersembahkan pujian. Saudara-saudara jemaat, mari kita berdoa syafaat. Terpujilah namamu Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur. Pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami. Tuhan bahkan melindungi kami. Kami jauh dari celaka hingga kebinasaan. Kami masuk minggu Advent yang kedua hari ini. Merayakannya, mengingatkan kami bagaimana tanggung jawab penantian yang harus kami lakukan. Firman Tuhan hanya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus diterjemahkan dalam pemahaman umat-Mu untuk diberlakukan sebagai orang-orang benar, supaya hidup kami dilihat oleh orang lain yang menampakkan karakter Allah. Orang belajar dari apa yang menjadi kehidupan spiritualitas kami, menyatakan kasih, kepedulian, keadilan, kesetiaan, kerendahan hati. Tuhan menolong kami. Kami memulainya dari kehidupan keluarga rumah tangga kami, supaya berbagai krisis dalam keluarga bisa tertangani. Tuhan menolong kami dari anak-anak, supaya kami bertumbuh baik. Pendidikan kami juga baik, karena kehidupan keluarga kami bersama dengan orang tua memberi energi positif bagi pertumbuhan kami, bagi pencapaian masa depan kami. Kami mampu membangun komunikasi yang sehat di dalam kehidupan keluarga sebagai suami dan istri, supaya rumah tangga Kristen senantiasa utuh adanya. Jika ada di antara kami yang punya berbagai persoalan keluarga rumah tangga, Tuhan Allah, pulihkanlah di dalam cara-Mu, sehingga minggu-minggu penantian ini hingga perayaan Natal tahun ini menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang kembali utuh di dalam kuasa-Mu Tuhan. Bapa, berkati kehidupan kami semua di tengah-tengah kehidupan persekutuan berjemaat, bergereja, supaya sungguh-sungguh kami sebagai orang-orang yang setia kepada-Mu menampakkan hidup yang menjadi tempat orang belajar tentang hidup bersekutu. Tuhan, berkati Klasis Kota Ambon dalam tanggung jawab menata dan mengelola seluruh penyelenggaraan pelayanan di Klasis ini melalui Gereja Maranatha, pelayanan yang berlangsung di gedung gereja ini. Penataan pelayanan setiap hari Minggu diberkatilah majelis pekerja Klasis, diberkatilah semua staf di Klasis Kota Ambon, diberkatilah 21 jemaat di Klasis Kota Ambon dalam tanggung jawab bersinergi untuk menata pelayanan di Klasis ini. Malam ini semua orang yang adalah pemuji Tuhan, pelayan liturgis diberkati oleh Tuhan, supaya setia melakukan tugas tanggung jawab pelayanan, dan melakukan tugas-tugas pelayanan ini adalah untuk menyaksikan tentang kemurahan Tuhan, talenta, kemampuan, kesempatan yang diberikan. Bisa melakukan tugas pelayanan di gedung gereja ini adalah semata-mata karena pertolongan Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, biarlah kami mampu menyatakan pelayanan yang penuh kasih dan damai, menjangkau semua orang sepanjang masa-masa penantian ini. Minggu Adventus mengingatkan kami untuk introspeksi diri, mengevaluasi diri, dan kami melakukannya dalam tanggung jawab pelayanan. Sebagai para pelayan, pendeta, majelis jemaat, kami melakukannya dengan sepenuh hati untuk bisa merangkul semua orang terlibat di dalam persekutuan umat Tuhan. Bapa, seluruh pekerjaan pelayanan di Gereja Protestan Maluku, sinode diberkati oleh Tuhan MPH, dan semua klasis-klasis jemaat-jemaat diberkati oleh Tuhan. Pekabaran Injil melalui gereja ini terus dinyatakan. Kedamaian dan kehidupan yang baik akan terus dirasakan karena buah-buah pemberitaan Injil. Bapa di sorga, kami berdoa, Tuhan memberkati kehidupan bersama kami di bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati semua orang yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan di pusat, di daerah,
di kota ini Tuhan. Hingga yang adalah bertugas tanggung jawab sebagai ketua RT, ketua RW. Mungkin terlihat kecil dan sederhana, tetapi tugas-tugas itu bukanlah tugas-tugas yang hanya bersifat administratif. Dan karena itu biarlah semua orang yang memberi diri untuk penyelenggaraan pemerintahan sekecil apapun di dalam peran-peran dan ruang-ruang lingkup mereka melakukannya dengan benar, supaya keadaan yang aman, yang damai, bahkan yang bersih itu bisa dirasakan oleh seluruh warga kota. Tuhan, berkatilah kehidupan bersama kami di tempat ini. Tuhan menolong kami supaya kami terus hidup sebagai orang-orang yang mampu menjaga kedamaian. Kota yang pernah mengalami konflik tak akan pernah berulang jika kami semua mampu memahami arti kedamaian yang sesungguhnya. Kami membangun kehidupan yang produktif di dalam kehidupan bersama kami dan juga bersama dengan saudara-saudara kami yang lain, sehingga ruang yang inklusif juga mampu kami wujudkan, menghadirkan dukungan bagi mereka yang adalah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disabilitas, saudara-saudara kami yang hidup dengan HIV, saudara-saudara kami yang adalah mantan warga bina atau napi, keluarga mereka, mereka yang dianggap kelas 2 dalam masyarakat, mereka yang masih dipandang orang-orang kecil di masyarakat. Tuhan menolong kami supaya kedamaian yang sesungguhnya adalah menghadirkan ruang yang inklusif itu dapat kami nyatakan sebagai bentuk keimanan kami kepadamu Tuhan Allah. Teringatlah kami pada mereka yang saat ini berjuang menghadapi bencana musibah di Sumatera. Tuhan pulihkan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hidup dalam peperangan. Biarlah Tuhan berkuasa menyelamatkan mereka. Kekuatan dan kuasa manusia yang akan bisa saling membinasakan satu sama lain tidak pernah bisa mengalahkan kekuatan dan kuasa Tuhan untuk memulihkan manusia dan menyatakan kedamaian. Kami percaya Tuhan akan menyatakan itu sehingga Natal akan terus bergaung di semua tempat, di semua negara, di berbagai wilayah, bahkan yang ada dalam peperangan. Setiap orang akan berhenti dengan semua aktivitas yang mendatangkan kebencian dan sebaliknya membawa kedamaian di dalam peristiwa perayaan Natal. Tuhan Allah kami, kepadamu saja kami berdoa dan berserah. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang berada dalam berbagai kesusahan Tuhan pulihkan. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri doa ini. Kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari jemaat, Yesus pernah berkata, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadilah saksi-saksi Kristus yang terus memberitakan kabar baik, sambil tetap memelihara kasih persaudaraan dengan sesama manusia, dan peduli pada ciptaan lainnya demi hidup yang berdamai sejahtera." Kita menyanyikan Kidung Jemaat nyanyian rohani 189. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persaudaraan.
Hati dan hidup saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Shalom. Selamat merayakan Minggu Advent yang kedua. Tuhan memberkati kita semua.